Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Pradana yang 2008-14-2019. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran IPA kelas 6. Yang pertama itu ada informasi umum, A, identitas modul. Nama penulis saya sendiri Salsabila Pradana. Instansi yang saya ambil yaitu SDN 234 Palembang. Mata pelajarannya ilmu pengetahuan alam dan sosial atau yang biasa disingkat IPAS. Mata pelajarannya fasenya fase C kelas 4 bab 2 tentang cerita tentang Indonesia kita. Topik A, kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Alokasi waktu 1 kali tema. B, kompetensi awal, yaitu mengidentifikasi sejarah baik tokoh maupun periodisasinya. Yang C, profil belajar Pancasila. Di sini saya mengambil 3, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, mandiri, dan yang ketiga berpikir kritis. D, sarana dan prasarana. A, sumber belajarnya dari buku siswa kelas 6 ilmu pengetahuan alam dan sosial, Jakarta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Desa dan Teknologi Republik Indonesia. Lalu kelengkapan dari buku peserta didik ada alat tulis, buku tulis, kertas warna, gunting atau pemotong, lem atau perangkat, dan buku atlas. Oke, target peserta didik. Di sini saya menargetkan 20 siswa peserta didik. F, strategi pembelajaran. Strategi yang saya gunakan adalah strategi empiri. Dan G, model pembelajarannya itu luring atau tatap muka. Lalu ada komponen inti. A, tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan kegiatan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing atau bangsa Eropa ke Indonesia baik tokoh maupun periodisasinya. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing atau Eropa ke Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dan membuat informasi penting yang ada di dalam bacaan kedatangan bangsa-bangsa asing di Nusantara. B, pemahaman bermakna. 1. Meningkatkan kemampuan siswa melalui kegiatan mengenal sekaligus menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing serta menghubungkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. C, pertanyaan informatif. 1. Apa maksud kedatangan bangsa-bangsa asing ke wilayah Indonesia? Yang kedua, bagaimana cara bangsa-bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Yang ketiga, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah kedatangan bangsa-bangsa asing? Lalu D, kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Pertama, peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. Yang kedua, peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru. Yang ketiga, peserta didik ditanyakan kabarnya. Yang keempat, guru memilih salah satu peserta didik untuk menjadi pemimpin dalam bernyanyi sebelum pelajaran dimulai. Yang kelima, guru dan peserta didik bersama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Hari Kemerdekaan dan lagu daerah dari Sumatera Selatan yaitu Jumaila. Dan yang keenam, guru memberitahu apa yang akan dipelajari hari ini dan menjelaskan sedikit tentang lagu Hari Merdeka dan mengaitkannya dengan pembelajaran hari ini. Lalu ada kegiatan inti. 1. Guru mengelompokkan peserta didik masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 4 siswa. 2. Lakukan kegiatan literasi dengan narasi pembuka topik A di buku siswa. 3. Melanjutkan membaca cerita sejarah yang berjudul Kedatangan Bangsa-Bangsa Asing ke Nusantara. Yang keempat, guru membagikan kertas HPS, kertas berwarna, gunting dan lem kepada masing-masing kelompok. Guru memberikan contoh yang dibuat oleh dirinya. Yang keenam, siswa diminta untuk mencari informasi penting dari bacaan kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara dari masing-masing bangsanya, seperti kedatangan bangsa Portugis, kedatangan bangsa Spanyol, kedatangan bangsa Belanda, dan kedatangan bangsa Inggris. Yang ketujuh, menuliskannya di kertas HPS yang sudah dibagikan guru dan setiap bangsa asing itu diberi gambar benderanya masing-masing. Yang kedelapan, setelah menuliskan informasi penting dan membuat gambar benderanya, kreasikan kertas tersebut agar menarik dan membuat siswa meningkatkan minat membaca.
Mintalah peserta didik membuat kesimpulan mengenai keberhasilan Belanda menjajah di Indonesia. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Yang pertama, siswa dapat menyampaikan dan menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. Yang kedua, siswa mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pelajaran hari ini. Yang ketiga, guru memberi informasi tentang materi untuk pertemuan selanjutnya. Yang keempat, guru mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking dan dilanjutkan bernyanyi gelang sifat gelang. Dan yang terakhir, guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebagai penutup. Lalu ada kegiatan refleksi. Yang pertama ada soal informasi apa yang bisa kita dapatkan dari cerita kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Yang kedua, menurut kalian apa kelebihan yang dimiliki negara Indonesia? Yang ketiga, apa saja SDA Indonesia yang menjadi incaran bangsa Eropa? Yang keempat, sebagai negara penghasil rempah-rempah, menurut kalian apa potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia? Yang kegiatan